know she likes me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Apakah benar ini dengan kelas BKI 5E? Benar. Benar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ina Yulistina, mahasiswi UIN SMA Banten, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Teman-teman sudah tahu belum hari ini kita mau ngapain? Belum. Oh belum. Oke baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman dalam pengisian angket atau instrumen AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Teman-teman, AKPD ini adalah alat untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sering dialami oleh siswa. Nah, jadi tujuannya itu agar dapat membantu guru BK membuat atau menyusun program bimbingan konseling yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan peserta didiknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu saya tegaskan bahwasanya jawaban atau data yang kalian isi dalam angket ini akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan. Nah, jadi teman-teman silahkan mengisinya dengan jujur dan sesuai kondisi teman-teman yang sedang teman-teman rasakan. Seperti itu, teman-teman. Paham? Paham. Nah, kemudian angket ini akan teman-teman isi secara online melalui Google Form. Dan tadi saya sudah mengirimnya ke ketua kelas. Nah, kemudian ketua kelas akan mengirimnya ke grup kelas. Silahkan dikirim ketua kelasnya. Apakah teman-teman sudah dapat semuanya? Sudah. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengisi instrumen? Siap. Oke, siap. Nah, sebelum itu, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada? Baik. Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan ke cara untuk pengisian angket AKPD ini. Oke, bentar. Ayo sekarang diklik linknya. Sudah pada diklik? Sudah. Sudah. Nah, di situ ada data diri kalian. Nah, nanti sama kalian diisi dengan di situ ada nama lengkap, terus kelas, kemudian nomor absen, kemudian NIM, jenis kelamin, sama tanggal pengerjaannya. Nah, nanti setelah itu kalian klik berikutnya. Ya, teman-teman. Nah, setelah mengklik berikutnya, nanti di sini ada pernyataan-pernyataan yang perlu teman-teman isi. Nah, sebelum mengerjakan itu, teman-teman perlu baca terlebih dahulu ya. Dibaca dengan teliti, kemudian teman-teman isi dengan cara mencentang atau dengan cara memberikan tanda centang atau tanda checklist di dalam kolom pernyataan ini sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini ya. Ya. Nah, kemudian teman-teman mengisinya jangan berdiskusi dengan teman yang lainnya ya, teman-teman, karena ini mencakup dengan keadaan kondisi diri teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, setelah selesai mengisi pernyataan-pernyataan sampai 50 ini, di sini ada tombol kirim. Nah, nanti teman-teman klik kirim supaya jawabannya ini terkirim dan tersimpan. Seperti itu, teman-teman. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, sebelum mengisi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat mengisi, teman-teman. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung kepada saya ya, teman-teman. Sudah selesai semua
teman-teman merasakan lega, terus kemudian tenang ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman atas waktunya yang telah teman-teman luangkan untuk mengisi instrumen AKPD ini. Nah, nanti hasilnya saya akan berikan kepada guru BK di sekolah ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pengolahan data AKPD ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke Google Form, kemudian klik jawaban, kemudian klik di ini nih spreadsheet. Setelah itu kita ini klik file. Setelah klik file, kita download Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita buka di sini ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Kita edit dulu ininya, nih apa namanya, nama absennya, apa urutan absennya. Kita blok dari atas ke bawah terus. Setelah diblok, kita klik short and filter, kemudian pilih yang pertama. Nah, itu sudah berurutan ya teman-teman. Sekarang kita akan mengubah jawabannya. Ini yang ya dan tidak tuh. Kita blok. Kita akan mengubahnya ke angka ya teman-teman. Semuanya diblok. Setelah itu klik find and select, kemudian pilih refresh. Nah, di situ kita akan mengganti jawaban yang ya dulu. Kita klik ya, yang di bawahnya itu kita ganti ke nomor 1, kemudian refresh all. Nah, itu sudah menjadi angka ya teman-teman. Begitupun dengan jawaban yang tidak, kita ganti. Tulis tidak di situ di atas. Kemudian kita ganti ke angka 0, itu yang di bawahnya. Setelah itu refresh all. Nah, itu sudah menjadi angka ya teman-teman. Yang jawabannya itu nomor 1 dan yang jawaban jawaban tidak itu nomor 0. Nah, kemudian kita copy. Setelah diblok kita copy. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi. Kita paste ya di sini di aplikasinya. Pastenya yang ada angkanya ya teman-teman, supaya tidak acak-acakan, supaya tidak berantakan. Nah, setelah itu sudah ya, ini sudah semuanya jawabannya. Kita menghitung totalnya ya teman-teman, yang per individunya. Nah, gampang, tinggal klik auto sum, kemudian enter. Nah, itu sudah ada hasilnya. Dan sekarang kita tinggal tarik aja ke bawah. Nanti itu udah ada hasilnya teman-teman. Nah kan, udah. Kemudian kita akan menghitung jumlah konselingnya. Kita masukin rumusnya sama dengan sum, buka kurung. Itu kita blok dari atas ya, dari itu tuh nomor per item nomor 1, kita blok ke bawah, diblok ke bawah. Kemudian setelah diblok tinggal di enter ya teman-teman. Nah, enter, klik enter.
Nah, itu udah ada hasilnya. Kemudian tinggal ditarik ke samping. Nanti hasilnya ngikut. Tarik ke samping. Nah, itu udah ada hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita menghitung bagian jumlah per butirnya. Nah, kita masukkan rumus lagi. Sama dengan buka kurung F51 garing garis miring itu sama dengan dibagi 36. 36 itu jumlah jawaban, jumlah konseli ya. Kemudian ditutup kurung dikali 100%. Kemudian enter. Nah, itu udah ada hasilnya. Kita tinggal tarik lagi ke samping sama kayak tadi ya. Yang pertama itu. Kemudian ditarik. Dan yaps, itu jawabannya. Nah, dan untuk totalnya itu kita tinggal klik auto sum. Kemudian enter. Nah, itu sudah ya teman-teman, itu udah otomatis ada hasilnya. Kemudian kita akan menghitung jumlah per bidangnya. Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu sama dengan sum buka kurung blok jumlah konseli per bidang, kemudian enter. Nah, sudah sama ya, rumusnya sama, yaitu sama dengan sum buka kurung blok lagi jumlah konselinya yang per bidang, kemudian enter. Kemudian yang bagian sosialnya tuh sama dengan sum buka kurung kemudian blok lagi itu jumlah konseli per bidangnya, kemudian enter. Nah, terakhir sama dengan sum buka kurung blok jumlah konseli per bidangnya, kemudian enter. Nah, itu udah ya teman-teman. Kemudian kita akan menghitung jumlah ini per bidang, persentase per bidangnya. Kita masukkan rumusnya sama dengan buka kurung klik hasil jumlah per bidang, kemudian dibagi jumlah siswa yaitu 36, dan setelah itu tutup kurung dikali 10%. Setelah itu enter. Nah, itu sudah ya teman-teman. Kemudian sama ya caranya, sama dengan buka kurung kemudian masukkan jumlah klik hasil per bidangnya dibagi jumlah siswa, kemudian dikali dengan 10%, kemudian enter. Sama ya teman-teman, seperti itu. Klik tutup kurung dikali 10%, enter. Nah, terakhir sama aja teman-teman, sama dengan buka kurung kemudian klik itu jumlah per bidangnya, hasil per bidangnya, kemudian dibagi jumlah siswa yaitu 36, kemudian tutup kurung dibagi 10%, enter. Nah, itu udah hasilnya teman-teman. Nah, itu yang totalnya itu tinggal klik auto sum saja teman-teman, kayak tadi auto sum kemudian enter. Oke, auto sum kemudian enter. Nah, udah. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita hitung profil konselinya ya. Nah, ini udah saya hitung. Nah, jika teman-teman ingin menghitungnya, ini tutorialnya. Nah, kita
kembali ke sini dulu. Setelah itu kita blok jawaban yang per individunya itu kita copy, kemudian saya pindahkan ke Excel yang kosongnya ya. Nih. Setelah itu kita paste. Nah, ini sudah ada kan. Kemudian dengan cara menghitungnya seperti ini. Sama dengan buka kurung, klik ini, kemudian dibagi jumlah konseli yang mengisi, yaitu ada 36 konseli. Kemudian tutup kurung dikali 100%. Kali 100% hasilnya segini. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja teman-teman. Tinggal tarik ke bawah. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, sudah gini. Kita setelah kayak gini nah teman-teman, kita akan mengurutkannya dari yang tertinggi sampai yang terendah ya. Nah, ini di blok. Setelah itu pindah ke sini, sort and filter, pilih yang nomor 2, short. Nah, ini sudah ya teman-teman, ini sudah berurutan dari persentase yang tertinggi sampai yang terendah. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini yang udah rapihnya. Ini yang sudah rapihnya teman-teman. Kemudian, nah, di sini yang paling tertinggi itu, nah di sini udah berurutan yang teman-teman dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, di sini yang tertinggi itu ada pada nomor 50, yaitu saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, jumlah respondennya itu dengan jumlah 36 siswa yang memilih ini. Jadi semuanya yang ada di kelas itu memilih nomor 50. Itu makanya itu yang tertinggi. Kemudian ada yang paling terendah yaitu nomor 16, yaitu saya sedang memiliki masalah dengan teman dekat atau pacar. Nah, ini hanya 3 responden saja. Kemudian persentasenya itu ada 8,33% dan prioritasnya itu rendah. Jadi ini termasuk yang terendah, yang paling rendah teman-teman. Kemudian yang paling tinggi itu ada pada nomor 50. Nah, ini persentase per bidang ya teman-teman. Nah, di sini yang tertinggi itu ada pada bidang karir. Di sini 75,20%. Kemudian ada pada bidang pribadi yaitu 70,40%. Kemudian sosial ada 29,80% dan bidang belajar itu ada 29,6%. Pada bidang pribadi ini yang paling sering dialami oleh siswa yaitu ada pada nomor 1, yaitu kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik dengan persentase 64%. Kemudian ada pada nomor 4, saya kadang-kadang masih suka menyontek pada waktu tes atau ujian dengan persentase 62%. Kemudian ada pada nomor 10, saya merasa paling sedikit pengetahuan tentang ilmu kepemimpinan dengan persentase 60%. Kemudian ada pada nomor 8, saya merasa masih sedikit pemahaman tentang kesehatan reproduksi, yaitu ada persentase 58%. Kemudian ada pada nomor 11, saya belum paham tentang mental disorder dan permasalahannya. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa masalah pada bidang pribadi yang paling sering dialami itu ada pada nomor 1, nomor 4, sama nomor 10. Kemudian ada bidang sosial.
Nah, untuk bidang sosial ini yang paling sering dialami oleh siswa SMA yaitu ada pada nomor 18. Saya belum tahu cara berkomunikasi yang aktif dengan persentase 52%. Kemudian ada nomor 17, saya belum bisa memiliki kepekaan diri dan sosial 34%. Kemudian ada pada nomor 19 yaitu saya belum paham yang harus dilakukan dengan adanya pemanasan yaitu dengan persentase 34%. Nah, itulah yang sering dialami oleh siswa. Kemudian ada bidang belajar. Nah, di bidang belajar ini yang paling sering dialami oleh siswa itu ada pada nomor 34, 32, dan 33. Di mana pernyataan 34 ini yaitu saya belum paham cara kerja otak kiri dan otak kanan dengan persentase 64%. Dan nomor 32 itu saya merasa belum menemukan cara belajar yang efektif yaitu 56%. Kemudian nomor 33-nya itu saya belum bisa membuat peta pikiran atau mind mapping dengan persentase 52%. Nah, jadi dalam bidang belajar ini ada pada nomor 34, 32, dan 33 yang sering dialami oleh siswa. Kemudian ada pada bidang karir. Kalau di bidang karir ini masalah yang sering dialami siswa itu ada pada nomor 50, 42, sama 47. Nah, kalau 50 itu pernyataannya saya belum mengetahui tentang seleksi masuknya perguruan tinggi dengan persentase 72%. Nah, ini yang paling tertinggi. Kemudian ada pada nomor 42 saya masih belum bisa belajar secara rutin yaitu 70%. Kemudian 47-nya itu saya belum memahami program studi yang ada di perguruan tinggi dengan persentase 64%. Nah, jadi teman-teman, dari hasil data keseluruhan yang paling tertinggi itu ada pada bidang karir dengan persentase 72%, yaitu ada pada nomor 50. Pernyataannya itu saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, itu yang paling tertinggi ya teman-teman. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke pembuatan RPL. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat rencana pelaksanaan layanan. Gimana sih cara membuat RPL ini? Nah, sebelum kita membuat RPL, kita harus tahu dulu masalah apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, dari hasil olah data ini, kita kelompokkan dulu mana saja masalah yang termasuk kepada bidang pribadi, kemudian kepada bidang sosial, bidang belajar, atau kepada bidang karir. Nah, itu nanti dikelompokkan dulu. Dan untuk merancang rencana kegiatan atau action plan teman-teman. Nah, di sini ada contoh action plan-nya teman-teman. Nah, ini contoh action plan. Di sini ada beberapa permasalahan ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Jadi jika ingin membuat RPL, kita melihat dulu dari action plan tadi ya teman-teman. Nah, saya membuat RPL ini mengambil dari salah satu action plan tadi ya teman-teman. Saya mengambil masalah yang tertinggi. Di sini permasalahan yang tertinggi itu ada pada nomor 50 ya teman-teman. Nah, pernyataannya itu saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi dengan jumlah respondennya itu 36 orang teman-teman. Nah, di RPL ini ada yang namanya strategi layanan. Nah, saya menggunakan strategi layanannya itu bimbingan klaksikal. Kenapa? Karena
tadi jumlah respondennya itu paling banyak teman-teman, ada 36 orang kan. Nah, yang paling cocok menurut saya itu menggunakan strategi bimbingan klasikal. Tidak mungkin kan kalau semisalkan 36 orang itu menggunakan strategi menggunakan strategi konseling individual. Kemudian di sini ada bidang layanan. Saya isi dengan bidang karir. Kenapa? Karena permasalahan tadi tuh yang poin nomor 50 itu termasuk kepada bidang karir, teman-teman. Kita lihat dari sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini tuh nomor per item, teman-teman. Jadi yang paling banyak itu nomor 50, yaitu termasuk kepada bidang karir. Kemudian di sini ada topik layanan. Nah, karena tadi permasalahannya itu belum mengetahui seleksi perguruan tinggi, jadi saya di sini topik layanannya itu pemahaman tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian untuk fungsi layanannya itu pemahaman. Apa tujuannya? Nah, di sini ada tujuan umum agar peserta didik ini memahami jalur, syarat, dan prosedur seleksi masuk perguruan tinggi sesuai minat dan kemampuannya. Kemudian di sini juga ada tujuan khususnya, supaya peserta didik ini bisa menyebutkan berbagai jalur seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu SNBP, SNBT, kemudian mandiri, dan lain-lain. Terus bisa juga menjelaskan persyaratan dan prosedur masing-masing jalur seleksi. Nah, kemudian sasaran layanannya ini sasaran saya itu ada kelas 11, teman-teman. Kemudian ada materi layanan. Materi layanannya itu ada 3. Yang pertama pengertian seleksi masuk perguruan tinggi, kemudian macam-macam jalur seleksi, dan persyaratan umum dan khusus tiap jalur seleksi. Nah, untuk waktunya ini 1 kali pertemuan selama 45 menit ya, teman-teman. Kemudian juga ada sumbernya itu buku panduan karir dan pendidikan lanjutan siswa SMA, seperti itu. Kemudian ada teknik atau metode. Nah, kita tuh menggunakan teknik atau metodenya itu ceramah atau penyampaian materi. Iya. Kemudian ada media atau alat. Nah, kita itu menggunakan PowerPoint atau laptop. Terus kemudian di sini ada pelaksanaan ya, teman-teman. Nah, dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahap. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap awal. Nah, tahap awal ini ada bagiannya juga. Yang pertama itu pernyataan tujuan. Nah, pernyataan tujuan ini diisi dengan aktivitas awal untuk membuka layanan. Terus yang kedua itu penjelasan tentang langkah-langkah. Nah, jadi guru BK ini menjelaskan alur kegiatan agar siswa ini tahu apa yang akan dilakukan hari ini gitu, apa yang dilakukan pada hari ini. Kemudian yang ketiga itu mengarahkan kegiatan. Nah, jadi guru BK ini mulai menghubungkan gitu topik yang akan dibahas. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini guru BK ini harus memastikan peserta didik siap atau tidaknya masuk ke tahap inti. Seperti itu. Kemudian setelah memastikan dan siswa-siswinya ini siap untuk mengikuti ke tahap inti, itu kita kita laksanakan ke tahap inti, lanjutin ke tahap inti ini ya, teman-teman. Nah, di sini tahap inti juga ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan peserta didik. Nah, kegiatan peserta didik ini diisi dengan aktivitas utama siswa. Kemudian yang keduanya itu kegiatan guru bimbingan konseling dan atau konselor gitu ya.
Nah, jadi diisinya itu dengan peran aktif guru dalam membimbing proses. Nah, kemudian ada tahap yang terakhir yaitu tahap penutup. Tahap penutup juga di sini untuk guru BK memberikan motivasi, kemudian guru BK juga harus merencanakan lanjutan kegiatan untuk memperdalam pemahaman siswa. Nah, kemudian setelah selesai ada evaluasi. Nah, di sini evaluasi itu ada dua juga. Yang pertama evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini adalah penilaian terhadap jalannya kegiatan. Untuk apa? Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan layanan. Nah, kemudian ada juga evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini adalah pencapaian tujuan layanan, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengetahui efektivitas layanan terhadap perubahan pemahaman, sikap, atau perilaku siswa. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dibuatnya RPL ini harus sesuai dengan action plan. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Como un Ivy, no responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a ser twins. Hoy podemos